Apa kabar pemirsa? Bertemu lagi bersama saya Rini Reski dalam Warta Parlamentaria. Kami sudah menyiapkan beragam informasi seputar kinerja dan kegiatan anggota DPR RI. Inilah Warta Parlamentaria selengkapnya. Mengingat tingginya angka perceraian di masyarakat serta penyalahgunaan narkotika oleh remaja, Badan Legislasi DPR RI mendorong rancangan Undang-Undang Ketahanan Keluarga segera dibahas. Ditemui usai rapat panja rancangan Undang-Undang Ketahanan Keluarga, anggota Badan Legislasi DPR RI Ali Tahir menyampaikan tingginya tingkat perceraian keluarga menjadi salah satu penyebab banyaknya masalah sosial di masyarakat, khususnya di kalangan anak dan remaja. Untuk itu, negara perlu hadir untuk menjamin kualitas hidup keluarga dengan melakukan pembinaan dan penyuluhan pada keluarga. Rapuhnya keluarga dalam hal pernikahan misalnya, membawa akibat kepada anak yang putus sekolah, membawa anak kepada tingkat kenakalan remaja yang begitu luar biasa, terjebak dalam persoalan narkoba yang begitu luar biasa. Dalam 1 tahun saja di Jawa Barat 14.000 orang yang mati sia-sia karena alkoholisme. Anggota Badan Legislasi Esti Wijayati meminta pihak pengusul dan anggota Badan Legislasi dapat mengkaji substansi dari undang-undang secara cermat, karena beberapa pasal di dalam rancangan Undang-Undang Ketahanan Keluarga sudah diatur dalam undang-undang yang lain yang terkait dengan keluarga. Untuk itu, lebih baik dilakukan revisi substansi undang-undang terdahulu daripada membuat undang-undang yang baru. Rancangan Undang-Undang Ketahanan Keluarga. Karena memang dari sisi pasal-pasal yang ada di dalam rancangan ini, beberapa terkait dengan banyak hal yang sebenarnya sudah diatur di dalam undang-undang yang lain. Ada Undang-Undang Ketenagakerjaan, kemudian juga bicara soal BKKBN, mungkin perlindungan perempuan dan anak, dan yang lain-lain. Alda dan Rizky, TVR Parlemen, melaporkan. Komisi 7 DPR RI memastikan ketersediaan alokasi gas untuk PT Pupuk Kujang dapat berlangsung dalam jangka waktu panjang, mengingat hal tersebut harus menjadi prioritas. Komisi 7 DPR RI memastikan ketersediaan alokasi gas untuk PT Pupuk Kujang dapat berlangsung dalam jangka waktu panjang, mengingat hal tersebut harus menjadi prioritas. Ditemui usai kunjungan kerja Komisi 7 DPR RI ke Cikampek, Karawang, Jawa Barat, Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI Edi Suparno menyampaikan PT Pupuk Kujang telah menandatangani kontrak dengan PT PGN untuk ketersediaan gas hingga tahun 2024. Namun, pasca 2024 belum ada perjanjian. Untuk itu, Komisi 7 akan turun tangan untuk memastikan alokasi gas pasca 2024. Edi Suparno berharap jaminan kepastian alokasi gas untuk PT Pupuk Kujang dapat memberikan sumbangsi positif bagi dunia pertanian dalam jangka waktu panjang. Namun, perlu adanya perbaikan distribusi pupuk bersubsidi bagi kalangan petani dengan cara dan mekanisme yang tidak sulit. Untuk memastikan bahwa PT Pupuk Kujang sebagai salah satu industri yang memang sangat sentral dan strategis bagi sektor pertanian, itu bisa mendapatkan pasokan gas yang cukup. Anggota Komisi 7 DPR RI Kardaya Warnika mengatakan PT Pupuk Kujang memiliki 2 pabrik, pabrik Kujang 1A dan pabrik Kujang 1B. Ia menilai pabrik Kujang 1A sudah kuno dan tidak efisien, sehingga sudah ada rencana untuk merenovasi dan mengganti dengan teknologi baru agar lebih efisien namun membutuhkan gas yang besar. Bagi industri pupuk, termasuk Pupuk Kujang, adanya kepastian pasokan gas itu sangat penting karena dia itu bahan bakunya dari gas. Kita datang ke sini untuk memastikan, untuk mengetahui bagaimana kepastiannya. Dari Cikampek, Jawa Barat, Teguh Biantoro, TVR Parlemen, melaporkan. Komisi 7 DPR RI mengapresiasi kinerja Balai Penyelidikan dan Pengembangan Teknologi Kebencanaan Geologi atau BPPTKG Yogyakarta dalam membaca aktivitas Merapi dan menginformasikan kepada masyarakat. Komisi 7 DPR RI mengapresiasi kinerja Balai Penyelidikan dan Pengembangan Teknologi Kebencanaan Geologi BPPTKG Yogyakarta dalam membaca aktivitas Merapi dan menginformasikan kepada masyarakat. Ditemui dalam kunjungan kerja spesifik ke Yogyakarta, Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI Bambang Wuryanto mengatakan, Komisi 7 DPR RI mendorong BPPTKG dapat terus menjaga akurasi data yang diinformasikan. Mengingat karakter Merapi yang memiliki pola yang berubah, para peneliti BPPTKG harus memiliki sarana-prasarana yang memadai serta kemampuan yang unggul sehingga dapat meningkatkan kesiagaan dalam membaca tanda alam Merapi. Dengan peralatan yang bahasanya merendah, memadai, tapi kelasnya sudah secanggih dengan pengamatan gunung di New Zealand dan di Etna.
sama. Kenapa begitu? Karena khusus untuk Merapi ini polanya tidak pernah sama. Selalu terjadi pola berubah di dalam proses erupsi. Anggota Komisi 7 DPR RI Gandung Pardima mendorong BPPTKG lebih akurat dalam memberikan informasi kepada masyarakat terkait waktu yang tepat untuk mengungsi. Untuk itu, harus ada standar yang jelas dalam memberikan informasi status Merapi ke masyarakat agar tidak menimbulkan kepanikan. Kawahnya itu volumenya 10 jutaan kubik gitu. Ini baru di bawah 2 juta, 3 juta. Tapi sudah siaga 3 gitu loh. Mudah-mudahan akurasi itu dipertajam lagi. Jangan sampai nanti pengungsi itu terlalu lama diungsi. Dari Yogyakarta, Nadia, TVR Parlemen melaporkan. Jangan kemana-mana pemirsa, karena kami masih memiliki banyak informasi lain dalam Warta Parlamentaria. Di antaranya datang dari Aziz Samsudin mendapat gelar kehormatan dari warga Nias. Setelah jeda berikut ini. Wakil Ketua DPR RI Aziz Samsudin mendapat gelar kehormatan di Kepulauan Nias, Sumatera Utara. Wakil Ketua DPR RI Aziz Syamsuddin mendapat gelar kehormatan di Kepulauan Nias, Sumatera Utara dengan nama Tuha Sondoro Sihono yang bermakna seorang pemimpin dan panutan membawahi masyarakat banyak. Aziz Syamsuddin menyampaikan terima kasih kepada masyarakat Kepulauan Nias atas gelar yang telah diberikan masyarakat Nias kepada dirinya. Saya datang senang dengan disambut acara adat dan terima kasih saya sudah diangkat sebagai saudara di desa ini dan sebagai putra daerah sini. Saya juga karena sudah dianggap saudara, jangan merasa canggung untuk datang ke rumah saya. Aziz Syamsuddin menyampaikan Kepulauan Nias memiliki potensi alam yang cukup baik untuk dikembangkan, baik dari sektor pariwisata, perdagangan, maupun perikanan. Ia berharap dengan banyaknya potensi alam, masyarakat Kepulauan Nias dapat lebih sejahtera. Untuk itu, Aziz mendukung Kepulauan Nias dapat melakukan pemekaran sesuai dengan mekanisme dan aturan yang berlaku. Terlebih saya sebagai pribadi yang telah diangkat sebagai saudara dan mendapat gelar untuk dianggap kita sebagai keluarga besar. Dan mudah-mudahan nanti waktunya tiba, kita akan ketemu lagi. Menuju bagaimana masyarakat UMKM-nya maju, kesehatannya gratis, pendidikannya gratis, dan menuju kesejahteraan. Demikian, salam sejahtera. Ya ahou. Ya ahou. Salam sejahtera, selamat siang. Rohim, TVR Parlemen, melaporkan. Komisi 4 DPR RI berharap RUU Omnibus Law Cipta Kerja mampu menjawab permasalahan nelayan Pekalongan dalam mengurus perizinan kapal. Komisi 4 DPR RI berharap Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja mampu menjawab permasalahan nelayan Pekalongan dalam mengurus perizinan kapal. Ditemui usai meninjau Satuan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan atau PSDKP dalam kunjungan kerja ke Kota Pekalongan, Jawa Tengah, anggota Komisi 4 DPR RI Sulaiman Hamzah menyampaikan para nelayan Pekalongan menghadapi rumitnya birokrasi perizinan kapal. Untuk itu, diperlukan perampingan dokumen yang saat ini mencapai 30 dokumen untuk kapal berukuran di bawah 30 GT. Tetapi pada intinya seluruh birokrasi yang panjang tadi itu sudah dipangkas habis. Sehingga di bawah 30 gross ton izin tidak diperlukan lagi, tapi cukup didaftarkan di Dinas Kelautan setempat. Anggota Komisi 4 DPR RI Lulu Nur Hamidah berharap disahkannya Undang-Undang Omnibus Law dapat diikuti oleh aturan-aturan baru yang lebih operasional yang memangkas rumitnya perizinan yang selama ini dikeluhkan oleh nelayan. Sebab para nelayan harus menyiapkan dokumen hingga 30 lembar bahkan 20 lembar untuk kapal di bawah 30 GT. Tentu saja kita menginginkan kepada pemerintah agar penyederhanaan perizinan itu benar-benar segera bisa direalisasikan karena konteks
dengan adanya undang-undang Omnibus Law ini kan sebenarnya juga ingin memangkas segenap perizinan yang terlalu panjang, birokrasi yang terlalu rumit dan bertele-tele, sehingga produktivitas itu juga bisa terganggu. Dari Provinsi Jawa Tengah, Aang Nugroho, TVR Parlemen melaporkan. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko mengimbau seluruh kepala daerah menegakkan aturan dan penerapan protokol kesehatan di wilayah masing-masing secara tegas guna menekan penyebaran virus corona yang masih tinggi di Indonesia. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad mengimbau seluruh kepala daerah menegakkan aturan dan menerapkan protokol kesehatan di wilayah masing-masing secara tegas guna menekan penyebaran virus corona yang masih tinggi di Indonesia. Ditemui di Gedung Nusantara 3 DPR RI Jakarta, Sufmi Dasko mengatakan kepala daerah harus menjadi contoh penerapan protokol kesehatan secara disiplin. Menanggapi pernyataan Mendagri terkait sanksi pencopotan bagi kepala daerah yang tidak taat menegakkan protokol kesehatan, Dasko menilai tentu perlu pengkajian yang komprehensif. Meski begitu, publik diminta tidak menjadikan langkah Mendagri tersebut sebagai dinamika berkepanjangan. Menurut saya apapun itu peraturan Mendagri yang dikeluarkan sepanjang memang peraturan untuk bagaimana mencegah dan mengurangi pandemi COVID-19 ya patut kita apresiasi. Dan aturan itu mengikat kepada tatanan di bawah koordinasi Mendagri maupun juga masyarakat. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad juga mengimbau pemerintah pusat dan daerah melakukan persiapan dan antisipasi secara matang menghadapi potensi wisata saat libur Natal dan Tahun Baru. Daerah-daerah wisata harus dipastikan menyiapkan fasilitas yang menerapkan standar protokol kesehatan, salah satunya tempat cuci tangan. Libur panjang ini juga menggerakkan roda ekonomi. Nah, sehingga kita himbau kepada pemerintah daerah yang menjadi tujuan wisata liburan memberikan atau mengadakan fasilitas-fasilitas dalam mencegah penularan COVID-19 di area wisata. Zikri dan Denus, TVR Parlemen melaporkan. Pemirsa, kami masih memiliki banyak informasi lain dalam Warta Parlamentaria. Tetaplah bersama kami. Komisi 8 DPR RI meminta pemerintah melakukan evaluasi secara menyeluruh terhadap penyelenggaraan ibadah umroh di tengah pandemi COVID-19. Komisi 8 DPR RI meminta pemerintah melakukan evaluasi secara menyeluruh terhadap penyelenggaraan ibadah umroh di tengah pandemi COVID-19. Dalam kunjungan kerja spesifik ke Jawa Timur, Ketua Komisi 8 DPR RI Yandri Susanto mengatakan ditemukannya sejumlah jamaah umroh asal Indonesia yang dinyatakan positif terinfeksi COVID-19 setelah screening ulang di Arab Saudi harus menjadi pembelajaran bagi seluruh pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan ibadah umroh. Kejadian seperti itu diimbau tidak terulang lagi jika pelaksanaan ibadah umroh dan ibadah haji dibuka kembali. Nah, karena sudah pengalaman ada 13 orang yang terpapar di Saudi, itu menjadi pelajaran serius bagi bangsa ini supaya tidak main-main dengan protokol kesehatan. Khawatir kita kalau itu tetap dibiarkan, jangan sampai nanti Indonesia di-ban atau dihukum oleh Saudi, tidak boleh lagi mengirimkan calon jamaah umroh, lebih-lebih tidak boleh mengirimkan calon jamaah haji. Itu kerugian besar. Sementara anggota Komisi 8 DPR RI Fadil Muzaki menilai di tengah pandemi COVID-19 penyelenggaraan ibadah umroh maupun ibadah haji bukan sekedar ibadah pribadi, melainkan juga membawa nama baik Indonesia di dunia internasional. Kondisi jamaah asal Indonesia akan mencerminkan kemampuan pemerintah Indonesia menangani pandemi COVID-19. Untuk di Malang sendiri, saya berharap untuk komunikasinya tetap bagus antara penyelenggara haji yaitu Kemenak Kabupaten Malang, Kota Malang, dengan penyelenggara haji dari KBIH setempat, KBIH lokal ya, untuk mengintensifkan protokol kesehatan itu, memberikan bimbingan yang baik. Dari Jawa Timur, Mustaqim, TVR Parlemen melaporkan. Anggota Komisi 5 DPR RI mendorong adanya koordinasi dari seluruh pihak terkait pembebasan lahan yang menghambat proses pembangunan jalan tol Cilenyi-Sumedang-Dauan atau Cisumdawu.
Anggota Komisi 5 DPR RI mendorong adanya koordinasi dari seluruh pihak terkait pembebasan lahan yang menghambat proses pembangunan jalan tol Cilenyi, Sumedang, Dauan atau Cisumdawu. Dalam kunjungan kerja spesifik ke Jawa Barat, Neng EM Marhamah mengatakan pembebasan lahan menjadi masalah di hampir seluruh proyek strategis nasional. Padahal jalan tol menjadi akses penunjang dalam mempercepat kendaraan logistik sehingga bisa mempercepat distribusi barang dan jasa yang akan berdampak pada kegiatan perekonomian masyarakat sekitar. Semua stakeholder, tidak hanya pemerintahan pusat, pemerintahan daerah, tokoh-tokoh juga gitu kan. Itu untuk juga berkoordinasi, termasuk juga secara dorongan politik untuk segera mencarikan solusi. Karena apa? Masalahan biasa itu menjadi hambatan, membuat keterlambatan program-program itu terlambat untuk difungsikan. Senada dengan itu, anggota Komisi 5 DPR RI Anang Susanto mengatakan pembebasan lahan harus segera diselesaikan agar tidak menunda proyek pembangunan jalan tol Cisumdawu karena biaya yang dikeluarkan akan semakin besar. Pemda setempat diminta melakukan sosialisasi agar mempercepat proses pembebasan lahan. Pada Desember tahun 2021 sudah selesai. Selesai tidak selesainya target itu akan terkait dengan tanah tadi. Kalau pembebasan tanahnya lambat, tidak selesainya akan mulur juga dan ini akan sangat merugikan masyarakat kita ya. Artinya dana juga akan semakin menggelembung. Harga tanah akan semakin mahal, hal-hal yang pengeluaran juga akan semakin tidak terkontrol gitu. Makanya tadi kita sarankan bahwa pembebasan tanah itu harus jadi target utama dulu. Dari Jawa Barat, Slamet Sanjaya, TVR Parlemen melaporkan. Demikianlah beragam informasi seputar aktivitas DPR RI yang sudah kami susun dalam Warta Parlamentaria. Saya Rindu Reski beserta kerabat kerja yang bertugas undur diri. Terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa.